Salam jemaat Allah yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Kita pada hari ini bisa bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk merenungkan kitab suci. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Allah. Ajarilah kami Tuhan untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu sekarang adalah momen Prapaskah yang sedang kita ikuti ya. Dimana momen Prapaskah ini sampai bulan April ke depan, sebelum memasuki Jumat Agung dan Minggu Paskah, kita sama-sama merenungkan kesengsaraan Kristus dalam dunia. Kita bersama-sama kembali mengingat perjuangan yang begitu keras, begitu hebat yang dilakukan oleh Kristus dalam dunia ini demi keselamatan kita. Pada kesempatan pada hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Allah yang kembali mengingatkan kita panggilan kita sebagai pengabdinya. Perenungan kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, yang menjadi nas perenungan kita. Dan tema yang terambil dari nas ini adalah menjadi pengabdinya. Mari kita bersama-sama menyimak perenungan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama yang ke-8. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita membaca sabda yang dikeluarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang dicatat oleh Lukas. Ini memiliki latar belakang ya, di mana para murid melihat kebangkitan Kristus di hadapan para murid-murid, di hadapan para rasul-rasul, yang dimana Kristus tidak hanya menyatakan dirinya saja di hadapan para murid, namun selama 40 hari Kristus kembali mengajarkan, Kristus kembali mengingatkan akan inti dari tanggung jawab mereka sebagai pengabdi Kristus. Jadi dari perenungan kita pada hari ini, bahwa Kristus selama 40 hari sebelum naik ke surga, Kristus memperlengkapi mereka kembali. Dari pembacaan kita hari ini, kita belajar 3 ciri-ciri seorang pengabdi Allah dari sabda yang dikeluarkan oleh Yesus Kristus dari mulutnya. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah Roh Kudus yang berdaulat atas hidup orang percaya. Mari perhatikan di kalimatnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Tuhan Yesus detik-detik naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid hidup sendiri dalam dunia ini dengan tanggung jawab yang mereka emban. Namun Kristus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk berotoritas, untuk berdaulat di atas hidup mereka. Jadi mereka tidak ditinggalkan sendiri dalam dunia ini. Para murid menyerahkan dirinya sebagai pengabdi Kristus dengan bukti Roh Kudus bertahta dalam kehidupan para murid-murid. Kita belajar dari poin yang pertama ini bahwa kehidupan kita sebagai murid-murid yang menjadi fokus, yang menjadi tujuan, yang menjadi kepentingan bukan diri kita sendiri lagi, namun Allah lah yang bertahta, berdaulat dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita pada hari ini, itu poinnya yang pertama, Roh Kudus yang berdaulat atas hidup orang percaya. Poinnya yang kedua, yang menjadi ciri-ciri seorang pengabdi Allah, yaitu bersaksi menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Wujud dari otoritas Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita dan juga para murid-murid pada waktu itu, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus, di mana para murid menyerahkan dirinya, menjadikan Kristus menjadi kepentingan mereka. Mereka bersaksi
akan kebaikan Kristus, yaitu di mana Kristus membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari jerat maut. Itulah yang menjadi poin pemberitaan para murid, para rasul, dan juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini di momen Prapaskah, bahwa ciri-ciri menjadi pengabdi Allah yaitu menyaksikan, memberitakan Injil yang memuat Yesus sebagai konten utamanya, menjadi penyelamat manusia. Itu yang kedua. Poinnya yang ketiga, ciri-ciri seorang pengabdi Allah yaitu siap sedia ditempatkan di mana saja untuk bersaksi. Jadi para murid pun bersaksi, menjadi pemberita Injil, menjadi duta-duta Kristus. Para murid diutus, yang dimana titik permulaan pemberitaan Injil dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi direpresentasikan daerah Yunani, yang dimana daerah Yunani mayoritas bukan orang Yahudi. Kita bisa melihat para murid siap sedia diutus, siap sedia ditempatkan untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai contoh yaitu Rasul Paulus yang rela menjadi penginjil bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi pada kita, poin dari perenungan kita di momen Paskah ini menjadi pengabdinya. Kita diingatkan kembali ciri-ciri itu yang seharusnya ada pada diri kita sebagai murid-murid Kristus yang adalah pengabdi Allah. Jadi kembali dari 3 ciri-ciri ini mengingatkan kita. Poinnya yang pertama yang menjadi ciri-ciri kita menjadi pengabdi Allah yaitu Roh Kudus yang berdaulat atas hidup orang percaya. Ciri-cirinya yang kedua adalah bersaksi, merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Ciri-cirinya yang ketiga, siap sedia ditempatkan di mana saja untuk bersaksi. Dari 3 poin ini seharusnya menjadi ciri khas, menjadi keunikan setiap kita yang adalah pengabdi Allah, yang dimana ciri-ciri ini tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan. Jemaat Allah yang terkasih, mari kita semangat melakukan dan semangat menunjukkan ciri-ciri tersebut sebagai pengabdi Allah. Mari di momen Prapaskah ini kita melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, melakukannya dengan sukacita. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup perenungan kita pada hari ini. Ya Allah kami, biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengabdi-pengabdi-Mu ya Allah. Makasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.